Match di Tinder. Wanita Jepang ini dibuat menjadi Lego oleh seorang wibu asal Amerika. Kasus ini bermula dari seorang wanita berusia 27 tahun bernama Saki Kondo yang dilaporkan telah hilang pada bulan Februari tahun 2018 silam. Beberapa hari sebelum kehilangannya, Saki Kondo diketahui telah mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia akan bertemu dengan seorang pria bule yang dia kenal melalui aplikasi Tinder. Berdasarkan kesaksian para temannya tersebutlah, polisi kemudian melakukan penyelidikan yang akhirnya berhasil menemukan seorang wibu asal Amerika bernama Yevgeny Vasilievich Bayraktar atau yang biasa dipanggil dengan nama Jake. Oke, sebelum kita memulai lebih dalam tentang kasus ini, let me tell you about Saki Kondo past life. Kalian juga bisa dengerin cerita ini di Spotify, Noise, dan YouTube. Korban Saki Kondo adalah seorang wanita mandiri berusia 26 tahun saat kematiannya yang diketahui lahir di Himeji, Prefektur Hyogo, tempat di mana sebuah kastil terkenal dan tertua berada. Saki memulai pendidikannya di SMP dan SMA terkemuka di Jepang, yang di mana dia juga terlibat dalam beberapa klub sekolah, termasuk klub orkestra. Selain itu, Saki Kondo juga dikenal sebagai anak yang pintar dan sangat tertarik untuk mempelajari bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Karena ketertarikannya terhadap bahasa asing tersebutlah, Saki memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan belajar di luar negeri, yaitu Amerika Serikat. Kemudian setelah dia lulus dari kuliah, Saki kembali ke kampung halamannya untuk mulai merencanakan masa depannya. 2 tahun sebelum kematiannya, Saki Kondo mendapat pekerjaan yang harus membuatnya kembali meninggalkan kota kelahirannya untuk pindah ke kota Sanda di prefektur yang sama. Saki memulai pekerjaannya dengan kompeten dan profesional untuk menjadi penerjemah para eksekutif di sebuah perusahaan dan tinggal di sebuah asrama yang disediakan perusahaan tersebut. Teman-temannya mengatakan bahwa Saki adalah wanita yang cantik dengan kepribadian yang baik dan juga ramah. Banyak orang yang menyukainya dan mereka tidak berpikir bahwa Saki memiliki satu orang pun musuh yang mungkin akan melukainya. Karena kepribadian yang baik tersebutlah membuat semua temannya terkejut sekaligus sedih atas berita mengerikan yang dialami Saki Kondo. Selain sibuk dengan pekerjaannya, Saki Kondo juga sama seperti wanita normal lainnya yang tentu saja menginginkan untuk bisa merasakan pengalaman berkencan. Namun sepertinya Saki lebih tertarik untuk bisa berkencan dengan pria bule karena kecintaannya terhadap bahasa asing, dan mungkin dengan dia berhubungan dengan pria bule, bahasa Inggrisnya akan terus terasah dan semakin mahir. Temannya kemudian menyarankannya untuk menginstal aplikasi Tinder dan Saki memulai koneksinya dengan banyak pria random, termasuk dengan seorang wibu asal Amerika bernama Jake. Sayangnya pengetahuan bahasa Inggrisnya, pengalamannya sekolah di luar negeri, dan kecantikannya akan berakhir sia-sia di tangan wibu tersebut. Terus bagaimana sosok Jake? Siapa dia sebenarnya? Seperti apa kehidupannya? Dan bagaimana dia bisa merayu Saki Kondo untuk bisa bertemu dengannya? Jake Yevgeny Vasilievich Bayraktar atau Jake adalah seorang pria berusia 26 tahun yang menjadi pelaku dalam kasus ini. Dia adalah anak dari ibu Ukraina dan ayah Bulgaria yang lahir di Odessa, yaitu sebuah kota pelabuhan di Laut Hitam di selatan Ukraina. Ayahnya bekerja sebagai dokter dan ibunya bernama Regina yang bekerja sebagai seorang perawat. Ketika dia berusia 8 tahun, orang tuanya memutuskan untuk bercerai dan ibunya membawa Jake untuk pindah ke sebuah apartemen sempit serta memulai kehidupan ibu tunggal dengan anak semata wayangnya. Setahun kemudian, seorang insinyur asal Texas mengunjungi kota Odessa di mana dia bertemu dengan Regina dan mulai jatuh cinta. Dia sering mengunjungi apartemen Jake dan ibunya yang pada akhirnya insinyur tersebut melamar Regina untuk menjadi istrinya. Karena pria tersebut masih memiliki pekerjaan yang harus dia selesaikan di Odessa, dia secara bertahap mengirim Regina dan Jake untuk pindah ke Texas. Kemudian dia menyusul mereka dan melangsungkan pernikahan serta tinggal di sebuah rumah untuk memulai kehidupan rumah tangga mereka. Memiliki anak tiri dari istrinya, tentu saja pria tersebut ingin menjalin hubungan baik seperti ayah dan anak dengan Jake. Namun ternyata Jake tidak bisa membuka hati kepada ayah tirinya sehingga mereka memiliki hubungan yang canggung di rumah tersebut. Jake diketahui masih sering berhubungan dengan ayah kandungnya, dan ayah kandungnya tersebut terkadang juga masih mengiriminya uang saku. Ayah tirinya mengatakan bahwa Jake adalah anak yang manja yang sangat dekat dengan ibunya.
Saking manjanya, ibunya bisa melakukan apapun untuk bisa memenuhi permintaan anaknya tersebut. Pernah suatu ketika, di saat keuangan keluarga tersebut tidak stabil, Jack menolak makanan yang dimasak ibunya dan bertingkah seperti anak kecil yang enggan memakan masakan yang menurutnya tidak sesuai dengan seleranya. Melihat situasi tersebut, ibunya berdiri dari meja makannya dan mulai memasak sesuatu yang baru yang tentunya sesuai dengan permintaan dan selera anak tercintanya tersebut. Memasuki usia 20 tahun, Jack pindah sendiri ke Kansas, di mana dia ditempatkan di pangkalan angkatan udara McConnell. Namun sayangnya, itu tidak berlangsung lama karena 11 bulan kemudian, yaitu pada bulan Juni tahun 2012, Jack diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Kemudian, ibunya kembali membawa Jack untuk pergi meninggalkan suaminya tersebut yang diketahui beberapa saat setelah suaminya itu membiayai pendidikan keperawatan Regina di Texas. Mereka pergi menghilang begitu saja yang membuat suaminya merasa kehilangan dan juga hancur. Hingga suatu hari tiba-tiba Regina menelpon suaminya untuk mengatakan bahwa dia menginginkan perceraian, yang sekali lagi membuat perasaan suaminya semakin hancur dan mengatakan kepada media bahwa itu adalah momen yang sangat traumatis dalam hidupnya. Setelah perceraian tersebut, Regina dan Jack pindah lagi ke Long Island, di mana dia kembali menikah untuk yang ketiga kalinya dengan seorang pria yang juga merupakan seorang insinyur. Bersama suami ketiganya tersebutlah Regina dan Jack memulai kehidupan baru di sebuah bungalow sederhana sampai Jack memulai perjalanannya ke Jepang dan berakhir dengan tindakan mengerikan yang dia lakukan. Dalam kehidupan sehari-harinya, Jack dikenal sebagai anak yang pendiam yang diketahui tidak memiliki banyak teman, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Ia sangat menyukai Jepang dan sering menghabiskan waktunya untuk menonton anime, mempelajari budaya Jepang, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan wanita Jepang. Ibunya juga mengatakan bahwa Jack sangat tertarik dengan wanita Jepang yang menurutnya memiliki keimutan dan kecantikan alami, sehingga dia sangat menginginkan untuk bisa menikahi salah satu dari mereka. Karena keinginannya tersebutlah, Jack sering berkenalan dan berkomunikasi dengan gadis Jepang melalui sosial media dan juga beberapa aplikasi kencan seperti Tinder yang akhirnya akan membawanya bertemu dengan Saki Kondo. Kejahatan. Untuk bisa mewujudkan mimpinya, yaitu memiliki seorang istri Jepang, Jack tentu saja harus pergi ke negara tersebut, yang dimana dia memutuskan untuk memulai perjalanannya di bulan Januari tahun 2018. Menggunakan visa turis, Jack pergi ke Jepang dan menyewa sebuah apartemen di Osaka. Di apartemen inilah dia mencari kandidat calon istrinya melalui aplikasi Tinder. Sebelum dia akhirnya bertemu dengan Saki Kondo, Jack match dengan beberapa wanita Jepang dan dia bahkan berhasil bertemu dengan mereka tanpa adanya masalah ataupun indikasi kejahatan. Dia menghabiskan hari-hari liburnya di Jepang untuk bertemu dengan banyak wanita lokal. Dan meskipun sebagian dari para wanita itu tidak bisa berbahasa Inggris, Jack bisa melewati kesulitan bahasa dengan bahasa Jepang yang setidaknya telah dia pelajari dari menonton anime. Hingga pada suatu hari dia melihat profil Saki Kondo di Tinder yang mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita berusia 27 tahun dan bekerja sebagai seorang penerjemah. Melihat profilnya tersebut, tentu saja ini menjadi poin lebih yang dimiliki Saki Kondo karena mereka sudah pasti tidak akan kesulitan dalam berkomunikasi. Keberuntungan sepertinya sedang berpihak kepada Jack karena ketika dia men-swipe profil Tinder Saki ke sebelah kanan, Saki Kondo juga melakukan hal yang sama, yang dimana mereka menjadi match dan bisa memulai untuk berkomunikasi melalui fitur chat di aplikasi tersebut. Karena kebanyakan wanita Jepang tidak bertindak agresif, sudah bisa dipastikan Jack lah yang memulai percakapan seperti konnichiwa watashi wa Jack desu ala bahasa anime yang telah dia pelajari. Saki yang melihat chat tersebut membalasnya dengan sopan hingga akhirnya mereka setuju untuk membuat janji temu pertama mereka. Mereka kemudian bertemu di luar dan seperti yang diharapkan Jack, tidak ada kendala bahasa dalam komunikasi mereka. Sepengetahuan aku tentang wanita Jepang, jika wanita tersebut tidak membalas chat kita setelah pertemuan pertama, sudah bisa dipastikan bahwa mereka tidak tertarik kepada kita. Meskipun pada saat pertemuan pertama mereka terlihat sangat ramah dan sepertinya menyukai kita, tapi sebenarnya itu hanyalah tatemai mereka agar pertemuan tersebut bisa berakhir dengan cepat tanpa menimbulkan ketegangan yang mungkin akan menimbulkan perspektif negatif kita terhadap mereka. Simpelnya, mereka akan terus menjawab pertanyaan kita dengan senyuman dan beberapa jawaban singkat seperti soka, sonanda, dan sejenisnya. Karena hal tersebutlah, mungkin ada sikap Jack yang membuat Saki merasa tidak tertarik untuk melanjutkan hubungannya dengan Jack, sehingga dia tidak lagi membalas chat tersebut. Jack sepertinya tidak puas dengan penolakan
penolakan tersebut yang membuatnya terus mengirimi Saki chat dan bahkan mengancam bahwa dia akan datang ke tempat kerjanya. Hingga akhirnya Saki mau kembali bertemu dengan Jack, yang dimana pada tanggal 15 Februari tahun 2018, Saki dan Jack bersama-sama pergi ke apartemen yang telah dia sewa di Osaka. Sebelum Saki bertemu dengan Jack, dia juga memberitahu teman dan rekan kerjanya bahwa dia akan bertemu dengan seorang pria bernama Jack yang dia kenal melalui aplikasi Tinder. Kemudian setelah mereka berada di dalam apartemen tersebut, sepertinya Jack ingin melecehkannya yang membuat Saki berontak dan berakhir dengan pembunuhan. Tengah malam setelah kejahatannya tersebut, Jack pergi ke tos serba dan membeli sebuah pisau dan gergaji yang akan dia gunakan untuk memotong Saki Kondo. Dari tanggal 16 hingga 18 Februari tahun 2018, Jack menghabiskan hari-harinya untuk menyelesaikan kejahatannya tersebut, di mana dia juga menghapus akun Tindernya dan mencari cara online untuk membuang mayat agar dia bisa menghindari hubungan apapun dengannya. Kemudian setelah beberapa hari selesai dengan aksi jagalnya, Jack memasukkan badan, kaki, dan lengan Saki Kondo ke dalam beberapa tas yang rencananya akan dibuang di berbagai tempat. Dia juga telah membeli banyak pengharum ruangan, pembersih lantai, dan sejenisnya yang akan dia gunakan untuk membersihkan apartemen tersebut dan menghilangkan jejak TKP. Karena Jack tidak memiliki mobil selama di Jepang, dia pergi membawa tas-tas tersebut dengan menggunakan transportasi umum seperti taksi, bus, ataupun kereta. Dan untuk semakin menghambat kemungkinan tubuhnya ditemukan, dia membuang tas-tas itu di berbagai kota di sekitar wilayah Osaka, Kyoto, dan Kobe, serta meninggalkan kepala Saki Kondo di apartemennya. Karena Jack telah mematikan ponsel Saki pada tengah malam setelah kejadiannya, keesokan harinya pada tanggal 17 Februari tahun 2018, Saki tidak muncul di tempat kerjanya. Dan setelah bosnya tidak bisa menghubungi ponsel Saki, bos tersebut mengadu kepada orang tuanya dengan mengatakan bahwa dia tidak masuk kerja dan ponselnya tidak bisa dihubungi. Cemas dengan kabar tersebut, orang tua Saki Kondo memutuskan untuk melaporkan kehilangan anak mereka ke kantor polisi. Penangkapan. Berdasarkan laporan kehilangan dan saksi dari beberapa rekannya yang mengetahui bahwa Saki telah bertemu dengan seorang pria bule di sebuah apartemen, polisi kemudian melakukan penyelidikan, dan dari penyelidikan tersebut diketahui bahwa Jack adalah orang yang terakhir kali pergi bersama Saki Kondo. Melalui CCTV di apartemen tersebut, mereka terlihat bersama-sama memasuki apartemen yang disewa Jack. Namun beberapa saat setelahnya, Saki tidak pernah terlihat keluar dari apartemen, melainkan hanya Jack dan beberapa tas yang dia bawa. Dengan bukti CCTV tersebut, polisi kemudian menemukan Jack pada tanggal 22 Februari yang pada saat itu sedang menuju ke apartemen lain yang juga dia sewa. Polisi kemudian menginterogasinya tentang apa kaitannya dengan kasus hilangnya Saki Kondo. Namun, Jack menolak untuk menjawab dan mengatakan tidak tahu serta dia ingin tetap diam sampai pengacaranya datang untuk berbicara dengan mereka. Polisi yang sudah mulai curiga dengan sikap Jack akhirnya memutuskan untuk membuka paksa apartemen tersebut yang dimana mereka menemukan sebuah tas yang berisi sebuah kepala. TKP tersebut sudah bersih dan wangi tanpa noda, yang dimana penyelidik tidak menemukan jejak darah dimanapun, baik di kamar mandi ataupun di tempat lain. Namun setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh, penyelidik berhasil mengungkapkan jejak darah dan juga rambut. Merasa tersudut dengan bukti nyata yang didapatkan polisi, Jack tidak bisa lagi diam ataupun membantah tuduhan tersebut, yang kemudian membuatnya mengakui semua kejahatannya. Setelah ditahan, dia membawa polisi ke lokasi di mana dia membuangnya, yang berjarak sekitar 40 km dari apartemen tempat dia tinggal. Di beberapa lokasi tersebut, polisi menemukan batang tubuh Saki Kondo dan sepasang lengan yang tertutup tanah di pegunungan Shimamoto, sementara itu kakinya ditemukan di Yamashina. Dari penemuan tersebut diketahui bahwa tidak ada bagian tubuh yang terluka, kecuali potongan yang dibuat oleh Jack menggunakan pisau. Setelahnya, Jack diadili atas pembunuhan dan perusakan serta meninggalkan mayat. Namun, dia tidak dapat didakwa dengan pembunuhan karena tidak jelas apakah dia sengaja ingin membunuhnya. Pengadilan Distrik Kobe menjatuhkan putusan terhadap Jack dan dia dinyatakan bersalah atas kejahatan tersebut. Dan meskipun jaksa menuntut hukuman 13 tahun, pembelanya meminta hukuman 5 tahun atas dasar bahwa klien mereka merasa bersalah dan mau membawa polisi ke tempat jenazah Saki Kondo berada. Jack juga mengatakan di pengadilan bahwa dia akan dibebani dengan kejahatan ini sampai dia mati dan merasa sangat menyesal atas tindakannya tersebut.
Terlepas dari permintaan maaf dan penyesalan Jack, faktanya adalah bahwa Jack berusaha menyembunyikan bukti, yang dimana dia berusaha menyembunyikan tubuh dan juga pergi keluar untuk membeli beberapa benda tajam. Selain itu, dia juga menghapus aplikasi Tinder dari ponselnya demi menghindari penangkapan dan menggunakan ponsel tersebut untuk mencari cara untuk memotong-motong tubuh yang menunjukkan seberapa jauh dia bersedia untuk lolos dari kejahatan tersebut. Pada akhirnya, Jack hanya dijatuhi hukuman 8 tahun penjara pada tanggal 1 Januari tahun 2019. Dan tentu saja, ayah Saki Kondo merasa tidak senang dengan putusan tersebut, yang kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa hukuman tersebut terlalu ringan dan kebenarannya masih belum diketahui. Sayangnya, terlepas dari kejahatan keji dan lamanya masa hukuman itu, Jack tidak hanya membunuh seorang gadis yang dia temui secara online, tetapi kemudian memotong-motongnya, memisahkannya menjadi beberapa tas, dan membuangnya di berbagai wilayah negara, menunjukkan betapa dia tidak peduli kepada Saki Kondo atau bahkan martabatnya. Setelah penangkapannya tersebut, ibunya mengatakan kepada media bahwa anaknya tidak mungkin melakukan kejahatan tersebut karena yang dia tahu bahwa anaknya sangat menyukai wanita Jepang dan bahkan bermimpi untuk bisa menikahi mereka. Tapi pada kenyataannya, Jack telah melakukan kejahatan mengerikan kepada Saki Kondo, yang tentu saja ini sangat tidak cocok dengan deskripsi yang ibunya katakan di media. Bertemu orang asing secara online selalu merupakan pilihan kencan yang beresiko, tetapi meninggalkan area publik dan pergi ke rumah seseorang bahkan lebih berbahaya. Sayangnya, kecintaan Saki Kondo pada bahasa Inggris dan harapan untuk berkencan dengan orang asing dari Amerika mengaburkan penilaiannya. Tapi meskipun begitu, bukan berarti Saki Kondo layak mendapatkan kematian seperti ini. Dan terlepas dari hukuman yang tidak memadai untuk Jack, satu-satunya penghiburan untuk keluarga Saki Kondo adalah bahwa Jack bersedia memimpin polisi menuju jenazahnya sehingga keluarganya bisa melakukan penguburan yang layak untuk Saki Kondo. Kisah Saki Kondo ini memberikan pelajaran buat kita semua yang masih menggunakan aplikasi kencan seperti Tinder, terutama buat para wanita ya, buat para wanita dan gadis remaja untuk terus berhati-hati. Jangan pernah mau bertemu secara pribadi di rumah ataupun apartemen, karena kalian tidak akan pernah tahu siapa yang akan kalian temui dan apa yang dia sedang rencanakan buat kalian. Boleh tetap menggunakan aplikasi kencan kayak Tinder, boleh, tidak dilarang, tapi tetap harus berhati-hati karena kita tidak akan pernah tahu siapa yang akan kita temui.